Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Gereja Baptis Kalvari, kita bersyukur karena kasih setia dan kebaikannya buat kita semua. Kita masih ada di hari Minggu ini, kita masih diizinkan lagi oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama di hari Minggu. Bahkan dalam kesempatan ini sekalipun terbatas, kita masih bisa berbakti, masih bisa beribadah, sekalipun memang secara online. Tetapi kita punya keyakinan yang sama bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir di sana. Karena itu, mari saya mengajak kita semuanya dimanapun keberadaannya, arahkan hati pikiran kita bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita semuanya, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Karena itu, mari bersama-sama kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir, biar kiranya Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Ada hal penting yang perlu jemaat ketahui, bahwa jangan lupa hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021 jam 8 malam setelah doa Rabu, kita ada rapat urusan gereja. Saya mengajak kepada kita semua untuk bisa mengikutinya secara via Zoom, secara online. Karena itu bersiaplah untuk bersama-sama untuk mengikutinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan lebih detailnya bisa mengikuti Kalvari News. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Jemaat Kalvari, kembali lagi dengan saya Hernemesa Erang dalam Kalvari News. Kalvari News akan memberikan beberapa informasi untuk kegiatan-kegiatan kita dalam sepekan ini. Mari kita terus berdoa buat kondisi dan situasi yang sedang dialami oleh bangsa kita. Kita juga terus berdoa buat kesehatan kita. Kita berdoa supaya kita semua dapat melalui situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dari pengumuman yang pertama. Jam doa gereja masih dilakukan secara online via aplikasi Zoom setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Mari kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, dan lain-lain. Biarlah kita semakin dikuatkan dengan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan kita. Dan jangan lupa, setiap jam 6 pagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu, kita ada SPT, Sapa Pagi Tuhan, via Zoom. Mari kita awali hari kita setiap pagi dengan berdoa dan baca firman Tuhan hanya 30 menit dan rasakan hadirat Tuhan dalam setiap hari aktivitas kita. Untuk para wanita, para ibu-ibu, tanggal 24 Juli kita masih mengadakan persekutuan via online Zoom pada jam 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Catherine dengan tema Tekun Berdoa. Mari kaum wanita, para ibu-ibu, kita hadir dalam persekutuan WBI ini dan kita semakin menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, hari Sabtu tanggal 24 Juli, kita masih akan mengadakan persekutuan via online, via Zoom, dan akan diadakan pada jam 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Chandra Wijaya. Mari sama-sama kaum pria PBI sama-sama hadir, kita bersama-sama bersekutu, dan kita akan menjadi PBI yang maju terus di dalam Tuhan. Tanggal 24 Juli, hari Sabtu jam 5 sore, diundang buat semua kaum remaja dan pemuda Youth of Kalvari. Kita sama-sama hadir, kita sama-sama bersekutu. Tema firman Tuhan yang akan kita bahas, The Power of Prayer. Yuk sama-sama kita datang, kita mengalami berkat Tuhan, kita menjadi pemuda dan remaja yang solid bertumbuh beriman.
Gereja mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai, memberkati saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Berikut nama-nama saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya dapat memberikan informasi dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, mari terus kita jaga kebersihan, kesehatan kita, dan jangan lupa kita selalu memakai masker kemanapun kita pergi dan berada. Be strong in Christ. Kalvari News, this is my church. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Selamat datang di ibadah minggu hari ini, 18 Juli 2021. Kita bersama-sama beribadah, membawa setiap syukur kita, membawa setiap keberadaan kita masing-masing, datang menghadap Dia. Mari bersama kita bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan, membawa setiap hidup kita, hati kita di hadapannya hari ini. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu." Bersama kita akan menaikkan pujian, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama hari ini, hari Minggu yang Tuhan masih izinkan untuk kami menikmatinya, untuk kami beribadah, untuk kami datang menghadap Engkau. Bapa, kami bersyukur untuk sepanjang minggu ke belakang, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang kami alami. Bisa saja di antara kami menikmati banyak perjalanan yang begitu indahnya bersama Tuhan. Atau juga di antara kami ada yang merasakan sepanjang minggu ini begitu berat. Tetapi biarlah suka duka itu, kami percaya ada Tuhan di dalamnya. Dan hari ini kami menghadap Engkau dalam ibadah. Terima kasih Bapa, terima kasih kami datang menghadap Engkau. Biarlah Tuhan yang kami puji, kami muliakan, Tuhan yang kami tinggikan dalam ibadah kami hari ini. Dan kami juga percaya ada berkat daripada firman Tuhan yang sudah Engkau siapkan oleh hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami. Kami siap Bapa, kami siap. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami memulai ibadah hari ini. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan menaikkan nyanyian pujian 19, Allah Kita Benteng Teguh. Allah kita benteng teguh, naungan dan perisai, penolong kita yang sungguh di dalam ombak badai. Meski iblis keji Yesuslah Sang Raja, Panglima sekalian yang tak terkalahkan, memberikan kemenangan. Shalom semuanya, selamat pagi. Mari kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Oke, silakan. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, di hari Minggu kami dapat berkumpul bersama-sama lagi dengan teman seiman kami ya Tuhan, di dalam ibadah online yang dilakukan oleh gereja kami ya Bapa. Kami ucap syukur ya Bapa, untuk tadi malam kami dapat tidur dengan tenang, tidur dengan nyenyak. Dan pagi hari ini Kau bangunkan kembali kami dengan tubuh yang rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalamnya ya Tuhan. Bapa, kami ucap syukur juga untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu yang terus kami rasakan di minggu-minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Dan Kau memampukan kami untuk terus melangkah di dalamnya ya Tuhan. Walaupun ada pandemi di hadapan kami, tapi kami mampu melangkah dan melewatinya ya Bapa. Itulah ya Bapa yang kami rasakan sebagai kasih dan dan pemeliharaanmu yang kami rasakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Bapa, kesempatan ini kami ingin doakan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami ingin doakan
khususnya kepada pemimpin kami, yaitu Bapak Jokowi. Kiranya Bapak Engkau memberi kebijaksanaan, memberi kemampuan, memberi kekuatan kepada Bapak Jokowi ya Tuhan, agar apa yang diinstruksikan oleh beliau kepada aparatur negara dari atas sampai bawah semua dapat dijalani ya Tuhan, untuk menghadapi masalah pandemi yang sedang terjadi di bumi Indonesia dan juga di dunia yang sedang melanda ini ya Tuhan. Ya kiranya ya Tuhan, Kau beri hati yang mau melayani kepada para aparatur negara ya Tuhan. Jauhkan hati mereka dari hal-hal yang mencoba untuk mengail di dalam air yang keruh ini ya Tuhan, tapi berikan mereka hati yang bersih ya Tuhan, agar apa yang mereka tunjukkan ya Tuhan, itu semua dapat dirasakan oleh rakyat yang ada di bumi Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga doakan kepada para dokter ya Tuhan, dan juga para nakes yang di dalamnya melayani orang-orang yang menderita COVID ini ya Tuhan. Beri mereka juga kemampuan, kekuatan, dan penghiburan yang dari Engkau ya Bapa, agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita, dan biarlah sukacita itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang sedang mengalami COVID ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami ingin doakan kepada para penjaga keamanan, yaitu polisi dan juga tentara yang sudah diinstruksikan oleh Presiden untuk mereka menjaga keamanan di setiap wilayah di pelosok tanah air kita ini ya Tuhan, agar mereka mampu menguasai keadaan ya Tuhan, dan biarlah rakyat yang merasakannya ya Tuhan dapat diberi satu kekuatan dan keyakinan bahwa mereka mampu ya Bapa untuk menjalani kehidupan yang ada di dalam masalah pandemi ini ya Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami ingin juga doakan juga segala aktivitas dari gereja kami ya Tuhan. Kau melihat ya Bapa, anak-anak-Mu tetap mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk bersekutu di dalam komunitas Engkau ya Bapa. Kami mempunyai jam doa malam, kami tetap menjalankan juga Sabta pagi Tuhan ya Tuhan, yang setiap hari dimulai pukul 6. Kami melihat antusias dari teman-teman kami ya Bapa untuk berada dalam komunitas yang Engkau buat ini ya Tuhan. Biarlah juga ya Bapa, Engkau gerakan juga hati teman-teman kami ya Tuhan, untuk mereka dapat mengikuti segala hal-hal atau waktu yang diberikan kepada jemaat ya Tuhan, untuk dapat bersekutu dan berkomunitas di dalam komunitas yang Engkau buat ini juga ya Bapa. Kesempatan ini Tuhan, kami mengucap syukur dengan berita ya Bapa untuk STT Baptis Kalvari yang pada minggu lalu sudah wisuda anak-anak yang sudah lulus ya Bapa. Mereka bersuka cita ya Bapa, di dalam masa pandemi sekalipun mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang mereka dapat ya Tuhan, dan mereka dapat menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan oleh STT BK Kalvari juga ya Bapa. Lebih dari itu ya Tuhan, kami juga mendengar ya Tuhan antusias dari murid-murid yang untuk memasuki tahun ajaran baru. Kami mendengar juga banyak yang mendaftar ya Tuhan. Ini membuktikan ya Bapa bahwa STT kami yang kami dirikan ini ya Tuhan banyak memberikan dampak yang positif ya Bapa dari orang-orang yang sudah lulus dari STT ini. Biarlah mereka ya Bapa di kemudian hari ya Bapa, setelah mereka dibentuk dari STT ini, mereka juga siap dipakai untuk bekerja di ladang-ladang yang Engkau berikan kepada mereka juga. Kesempatan ini lagi ya Bapa, kami ingin doakan juga kepada saudara-saudara kami yang sakit, khususnya Bapak Hokian ya Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit Koja. Biarlah Engkau berikan berkat yang terbaik melalui dokter-dokter yang Kau pakai, dan juga pelayan-pelayan yang memberikan pertolongan kepada Bapak Hokian ini ya Tuhan. Kiranya penyakit yang Bapak Hokian derita ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Bapak Hokian dari semua itu ya Bapak. Kiranya juga Tuhan Kau memberi pertolongan juga ya Bapak kepada orang-orang yang sedang menderita ya Tuhan. Dan juga kami bersyukur kembali ya Bapak dengan mendengar berita-berita dari saudara-saudara kami yang dipulihkan dari sakit penyakit COVID ini. Kami bersuka cita ya Tuhan, kami melihat pemeliharaan-Mu kepada mereka diwujudkan di dalam kesehatan yang Engkau berikan kepada mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan.
sebentar juga kami akan mendengar lagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gins. Kiranya Engkau pakai hati dan lidah beliau ya Tuhan, agar firman yang ditaburkan oleh Pendeta Gins kiranya semua itu berasal dari Engkau saja ya Bapa. Biarlah juga ya Tuhan, Engkau berikan kami hati yang lembut ya Tuhan, agar firman yang ditaburkan semua dapat tertanam di dalam tanah yang subur ya Tuhan, dan siap untuk ditumbuhkan dan dikuatkan di dalamnya ya Bapa. Biarlah firman-firman itu juga Tuhan untuk mengingatkan kami, untuk menguatkan kami di dalam kami menghadapi segala macam persoalan yang ada di hadapan kami, yang Engkau anugerahkan buat kami untuk kami jalani dan kami lewati. Terima kasih Bapa. Inilah semua yang menjadi doa kami pada hari Minggu ini, yang semuanya itu kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Untuk meresponi doa syafaat yang baru saja kita naikkan, kita akan bernyanyi yang terutama di dalam hidup ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita akan memberikan persembahan di ibadah kita hari ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer baik via Bank BCA maupun Bank BNI yang ada. Namun jika Bapak Ibu Saudara lebih nyaman untuk memberikan secara langsung, bisa dikumpulkan terlebih dahulu di rumah masing-masing. Suatu hari nanti ketika gereja sudah kembali buka, bisa membawanya ke gereja. Panggilan persembahan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita."
Bapak Ibu jemaat, mari kita siapkan hati untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur pada kesempatan ini dalam ibadah siang ini. Kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah kami memberi dengan iman kami, dengan kasih kami. Kami mau mengabdikan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Berkatilah jemaat yang memberi dari tempat masing-masing, supaya setiap kami terus berpengalaman dengan segala janji berkat, janji firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami persembahkan setiap persembahan persepuluhan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya ada pelayanan, ada kegiatan yang terus didukung melalui persembahan persepuluhan ini. Kami persembahkan semuanya, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan menaikkan pujian, nyanyian pujian 299, Beri yang Terbaik. Bersyukur untuk persembahan dan persepuluhan yang diberikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Biarlah seluruh persembahan dan persepuluhan yang diberikan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesaat lagi. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, nyanyian pujian 171, Kita Dikenali Karena Kasih Kristus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Kita sekalian satu dalam Roh Kudus. Dan semoga pulihlah kesatuan yang tulus. Kita pun dikenali karena kasih Kristus. Karena kasih kita dikenali terus.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami masih dibawa lagi di hari Minggu ini. Melewati hari-hari yang berat yang diizinkan oleh Tuhan buat kami semuanya. Kami mengucap syukur karena pertolongan dan penyertaan Tuhan buat kami sungguh nyata. Buktinya kami masih ada sampai hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu supaya kami diberikan nasihat-nasihat yang penting bagi kami. Kami rindu supaya kami betul-betul mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk memberikan pengertian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Layakan hamba-Mu ya Tuhan untuk menguraikan dan menyampaikannya. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja, yang akhirnya Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun keberadaan kita. Kita ada sebagaimana kita ada ini semua karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kita mau melihat kebenaran yang begitu penting dari tema yang ada, yaitu bersekutu dalam pengajaran. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Di sini ada hal yang menarik untuk menjadi perenungan buat kita semuanya. Mengapa? Karena ada teladan dari jemaat mula-mula. Kita melihat bagaimana mereka termotivasi, terdorong untuk apa? Bersama-sama dalam pengajaran. Kalau dalam Alkitab yang kita baca di situ, di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Wah, ini luar biasa saudara. Kita punya teladan penting di tengah kondisi situasi yang ada seperti ini. Kita punya teladan. Bagaimana di tengah-tengah keadaan yang seperti ini kita punya yang namanya kerinduan. Rasa rindu yang dalam untuk mau apa? Belajar firman Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula di sini. Pertanyaan penting dalam kesempatan ini adalah apa yang mendorong atau yang mendasari jemaat mula-mula ini mereka rindu bersekutu dalam pengajaran. Jadi inilah pertanyaan penting yang bisa menolong kita di hari ini, yaitu bagaimana kita lihat kerinduan yang dalam daripada jemaat mula-mula ini yang mereka pada waktu itu ungkapkan. Firman Tuhan berkata bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Wah, ini luar biasa. Saya berharap juga kita punya rasa yang sama, yaitu punya kerinduan yang artinya punya kemauan untuk mau belajar juga seperti jemaat mula-mula ini. Apa yang mendorong? Pertanyaannya, saudara, sederhana saja. Yang pertama yang bisa kita lihat yang mendorong mereka yaitu mendengar firman Tuhan. Nah, itu ada di dalam ayat yang ke-37. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, ya. Apa? Ketika mereka mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Petrus, firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Wah, saudara, luar biasa. Dikatakan dalam bagian ini, hati mereka terharu. Jadi dasar mereka untuk mau bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul pada waktu itu adalah karena ada dasar yang mendorong mereka, yaitu apa? Mendengar firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, dikatakan hati mereka merasa sangat terharu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan mereka itu gelisah, mereka itu tertusuk hati mereka. Artinya ada hal yang mendorong mereka. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang bisa apa? Membuat mereka untuk mengerti dan memahami, sehingga dalam firman Tuhan berkata apa? Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Wah, saudara, bayangkan itu.
Artinya ada dorongan besar ketika mereka mendengar firman Tuhan. Artinya bahwa firman itu betul-betul mereka butuhkan. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Makanya itu dasar mereka untuk mau belajar, bersekutu bersama-sama dalam pengajaran rasul-rasul. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang mereka dengar. Pertanyaan buat kita di zaman sekarang ini, apa yang menjadi kita gelisah? Apa yang tertusuk? Apa yang membuat kita terharu ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Saudara, zaman sekarang sudah lebih modern, ya, berbeda dengan zaman dulu mereka. Firman Tuhan tidak selengkap seperti yang kita punya ini. Mereka belum ada perjanjian baru. Kalau kita sudah punya, sudah lengkap. Di tengah era yang namanya modern sekarang ini, wah, fasilitas yang ada sekarang sudah luar biasa. Hari ini kita bisa dapat makanan rohani dari siapapun, ya. Kalau kita punya WA group, umpamanya ada 1000 WA group yang berkaitan dengan orang-orang yang percaya atau orang-orang yang sudah Kristen, dikatakan di situ, wah, bisa saja 1000 pesan yang kita terima yaitu berkaitan dengan firman Tuhan. Saudara, pertanyaannya ketika kita dapat firman Tuhan dari siapapun, dari sumber manapun itu, saudara, apakah hati kita tertusuk? Hati kita gelisah? Hati kita terharu, saudara? Karena apa? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang betul-betul mengubah, yang istilahnya mengingatkan seperti mereka. Mereka waktu itu terharu, artinya mereka tahu bagaimana mereka itu membutuhkan sesuatu yang harusnya mereka lakukan. Itu yang mereka katakan, apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan sekarang, apakah juga kebenaran firman Tuhan yang kita terima seperti sekarang ini itu membuat juga kita harus bertanya apa yang harus kita buat dengan firman Tuhan itu? Ini yang mendorong mereka. Mereka terharu, dikatakan oleh firman Tuhan ketika mendengar, ya. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar, mereka terharu. Wah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini sebenarnya banyak pesan singkat yang kita terima. Yaitu apa? Firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, ketika kita mendapat firman Tuhan itu, apakah hati kita terharu? Apakah hati kita betul-betul seperti mereka? Mereka bertanya. Dan luar biasa firman Tuhan berkata kepada mereka. Petrus berbicara. Dan dia berkata, bertobatlah. Dan berilah dirimu, ya, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Wah, saudara, itu tamparan buat mereka. Mereka semakin memahami, semakin mereka apa? Wah, terharu. Sehingga mereka memberi diri mereka pada waktu itu. Betul-betul kalau kita lihat pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, itulah tindakan mereka. Sehingga ini menjadikan mereka apa? Punya hasrat, punya keinginan untuk mau bersekutu bersama dengan orang-orang percaya, untuk mau belajar terus, diisi terus dari firman yang mereka dapat. Karena mereka punya keyakinan tentang firman itu mengubah mereka. Saudara, kalau ada kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, apakah itu juga mengubah kita? Apakah kebenaran yang kita dapat di sini mengubah, membuat kita berbeda? Hasilnya kita bisa lihat dalam ayat 47. Di situ dikatakan apa? Mereka itu disukai. Disukai banyak orang. Sehingga Tuhan menunjukkan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kumpulan orang-orang percaya ini. Yaitu apa? Firman Tuhan berkata, hari lepas hari jumlah mereka ditambahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada orang-orang yang diubahkan. Mereka berkumpul bersama-sama. Bayangkan, ada 3.000 orang ini, saudara. Tetapi mereka berkumpul, artinya mereka buat kelompok-kelompok kecil, sharing tentang firman Tuhan. Ya, sebenarnya seperti yang sudah biasa kita lakukan.
kita punya yang namanya KPW, kelompok pembinaan warga. Ya mungkin karena situasi seperti ini, semua belum bisa berjalan seperti biasanya. Tetapi itulah kelompok, ya, kumpulan orang-orang percaya yang punya kerinduan, yang di sana mereka mau menemukan sesuatu yang bisa mengubah mereka, sesuatu yang bisa menguatkan mereka, sesuatu yang bisa membawa mereka untuk lebih maju lagi. Karena apa? Karena firman Tuhan. Wah, yang pertama adalah dorongan yang luar biasa bagi mereka untuk mau bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul itu. Karena apa? Karena mereka mendengar firman Tuhan. Karena mereka mendengar firman Tuhan, hati mereka terkoyak, hati mereka terharu, hati mereka gelisah. Mereka tahu mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membuat mereka pada waktu apa? Diubahkan. Petrus bilang, bertobatlah dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara, ini penting buat kita. Jadi yang mendorong pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Itu yang mendorong mereka. Yang kedua, bukan hanya mendengar, yang mendorong mereka untuk mau bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. Tetapi yang kedua di sini dikatakan mereka melakukan firman Tuhan. Ayat 42a berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Berarti ketika mereka terharu mendengar firman Tuhan, ada respon tanggapan yang penting untuk mereka lakukan. Yaitu apa? Melakukan firman Tuhan itu artinya mereka betul-betul menerapkan firman itu. Dengan cara seperti apa? Yaitu tadi mereka kumpul bersama-sama dalam satu persekutuan itu untuk apa? Belajar firman Tuhan. Itu artinya apa? Mereka mempraktekkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ini yang harus kita sadari, saudara. Di zaman ini, saudara, di tengah-tengah himpitan tekanan yang namanya COVID-19 ini, jangan sampai kita abai dan kita lupa akan hal ini. Mengapa? Karena inilah jawaban dalam segala kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Dikatakan mereka apa? Melakukan. Wah, luar biasa kalau kita lihat di sini, ya. Mereka bertekun, saudara. Artinya mereka punya kesamaan yang sama untuk melangkah, untuk bertindak dan memperoleh yang baik dari apa yang mereka kerjakan. Yaitu apa? Tekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bagaimana dengan kita? Seharusnya di situasi seperti ini, wah, kita harus bangkitkan gairah kita, semangat kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama tekun kembali melihat firman Tuhan, saudara. Saudara, ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan buat kita dalam hidup ini sebenarnya. Kalau kita masih hidup sekarang ini, berarti Tuhan masih punya rencana dan rancangan yang terbaik. Dia masih mengizinkan kita ada supaya kita kembali lagi melihat apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Secara sederhana firman Tuhan berkata dalam bagian ini, ambil teladan dari jemaat mula-mula. Mereka tidak punya handphone, ya. Mereka tidak punya media yang seperti kita miliki sekarang ini, saudara. Bahkan firman Tuhan, Alkitab mereka belum lengkap seperti yang kita punya. Karena apa? Karena waktu itu belum ada yang namanya kisah para rasul, ya. Belum ada yang namanya tulisan-tulisan Rasul Paulus. Belum tahu tentang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui penulis-penulis perjanjian baru. Mereka baru mendapatkan langsung daripada rasul. Rasul-rasul yang ada pada waktu itu memberitahukan dan mengajar mereka. Wah, itu, saudara, luar biasa.
semangat mereka, kerinduan mereka, hasrat mereka saudara untuk mau belajar firman Tuhan itu luar biasa, yang harus kita teladani di zaman sekarang ini yang sudah modern. Sekarang ini kita sudah lengkap saudara, kita punya kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan kita punya yang namanya elektronik yang ada yang di dalamnya bisa memberikan kebenaran-kebenaran yang kita bisa dapat karena di situ ada aplikasi Alkitab. Artinya dimanapun saudara kita bisa dapat dan bisa belajar kebenaran itu dari apa yang ada sekarang ini. Berarti lebih gampang dan mudah. Pertanyaannya, adakah hasrat, rindu untuk mau bersekutu secara pribadi atau secara kelompok untuk mau belajar terus yang namanya firman Tuhan itu? Yang kedua yang mendorong mereka adalah apa? Melakukan firman itu. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, kita bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Zaman sekarang dibutuhkan anak-anak Tuhan yang namanya pelaku firman Tuhan. Jangan isi dengan kehidupan yang jauh dari firman Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau kita isi dengan firman Tuhan, banyak hal manfaat yang kita dapat di dalamnya. Banyak hal. Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini, saya mengajak kepada kita, ada langkah praktis atau petunjuk praktis yang bisa memberi semangat bagi kita. Untuk apa? Untuk bisa mendengar firman Tuhan, sekaligus juga melakukan itu. Langkah praktis yang punya kerinduan untuk mau membaca firman Tuhan secara teratur saudara. Yang pertama itu apa? Ambil waktu saudara. Luangkanlah waktu yang ada. Sama mereka di sini saudara, di tengah-tengah himpitan pemerintahan Romawi, sebenarnya mereka juga itu berat. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, mereka mengalami juga tekanan-tekanan. Mereka tidak bisa bersama berkumpul-kumpul. Banyak-banyak orang tidak bisa pada waktu itu. Tetapi dalam situasi itu tidak melunturkan hasrat niat hati mereka untuk mau belajar. Karena itu mereka ambil waktu, luangkan waktu saudara. Itu prinsip yang pertama, prinsip praktis yang pertama, yaitu luangkan waktu saudara. Yang kedua adalah usaha, ya. Usahakan mempunyai daftar pembacaan Alkitab. Saudara, sekarang ini sudah banyak daftar pembacaan yang bisa kita ikuti. Jadi punya daftar membaca dari kitab Kejadian. Oh, saya mau membaca dalam masa Covid ini, yaitu membaca Alkitab. Bisa dalam jangka waktu. Saudara, sederhana saja. Kalau Anda punya daftar pembacaan Alkitab, saya kasih contoh seperti ini. Kalau Anda ingin membaca Alkitab, ya, dalam 1 tahun, silakan baca aja minimal 3 pasal. Ketika Anda membaca 3 pasal itu minimal, ya, maksimalnya sampai 5, ya, Anda akan selesai membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dalam 1 tahun. Jadi kalau Anda mau, ya, istilahnya betul-betul menerapkan ini, ambil waktu saja, buat daftar. Minimal 3 pasal, sehari Anda membacanya. 1 tahun selesai kitab Kejadian dan sampai kitab Wahyu. Kalau Anda mau lebih lagi, ya, 26 hari Anda membaca kitab Perjanjian Baru. Setiap hari Anda baca 10 pasal, 26 hari Matius sampai Wahyu selesai. Kalau Anda mau tekan lebih dalam lagi, ya. Jadi sebenarnya inilah yang perlu kita lakukan di zaman sekarang ini, di dalam situasi ini. Yang ketiga, yaitu carilah kebenaran. Salah satu mungkin ada kebenaran yang didapat dari umpamanya pembacaan itu. Ambil satu aja kebenaran. Yang istilahnya untuk apa? Untuk membekali kita. Untuk membackup kita. Untuk membentengi kita. Bahkan menguatkan kita ketika kita dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Firman itu akan hidup.
Dia akan berbicara, Dia akan menguatkan kita. Sama seperti mereka, ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka menerapkan firman Tuhan, wah, mereka mendapatkan yang namanya banyak hal dalam hidup mereka. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, bahkan untuk memberkati. Itulah yang harus menjadi dorongan terbesar buat kita untuk melangkah dalam kehidupan ini seperti gereja atau jemaat mula-mula. Terdorong hati mereka untuk mau bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka mendengar firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami diizinkan lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami yang terbatas ini dimampukan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan betul-betul memberikan manfaat bagi kami, memberkati kami, meneguhkan kami, sekaligus juga menjadi teguran dan nasihat yang baik dalam kehidupan kami. Tolong ya kami ya Tuhan, supaya betul-betul apa yang kami dapat ini betul kami lakukan seperti yang Tuhan firmankan. Memberkati pendengar dimanapun keberadaan mereka. Berkati mereka dengan keperluan-keperluan mereka. Berkati mereka juga dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Biarlah kebenaran firman yang mereka dapat hari ini itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada dalam kondisi seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita mendapatkan berkat di dalamnya. Kalau kita mendapatkan itu, mari kita responi bersama-sama. Mari kita tanggapi bersama-sama. Dan dalam kesempatan ini, kita akan mengarahkan hati pikiran kita bersama dengan menyanyi bersama-sama. Nyanyian pujian nomor 39, Kasihku Terimalah. Kasihku, kasihku, terimalah Tuhan. Oh juru selamatku, junjungan insan. Kasihku tentu diketahui Tuhan, tapi harus nyata dengan perbuatan. Sertamu ya Yesus, hidupku senang. Dalammu jiwaku girang dan tenang. Laguku bersumber pada kasih-Mu, rahmat-Mu mengilhamkan nyanyianku. Puji Tuhan, kita sudah menikmati bersama-sama. Kita diingatkan kembali dan dinasehati oleh firman Tuhan. Dan mungkin di antara kita, dimanapun keberadaannya, yang mau menanggapi, yang mau meresponi, mungkin ada yang membutuhkan pertolongan. Dalam kesempatan ini, kami membuka selebar-lebarnya untuk menghubungi kami, menghubungi tim pastoral atau menghubungi gembala sidang melalui telepon yang ada, baik telepon yang ada di sekretariat maupun telepon gembala sidang dan tim pastoral. Silakan hubungi di sana. Yang kedua, sekarang sudah ada di layar. Silakan memperhatikan scan barcode. Anda bisa menggunakan fasilitas itu. Jadi Anda punya pergumulan, Anda butuh nasihat, Anda butuh doa, bisa mengambilnya. Bahkan ada linknya di deskripsi YouTube. Itu yang bisa juga digunakan. Jadi ambillah waktu bersama-sama untuk bisa menelepon, scan barcode,
dan linknya ada di deskripsi YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan yang Engkau telah nyatakan kepada kami. Kami sudah beribadah, kami sudah bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, dan juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu dan yakin inilah kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Karena ada banyak orang juga yang saat ini tidak bisa beribadah. Mereka tidak bisa menikmati ibadah seperti yang sedang kami lakukan sekarang ini. Mereka terpapar oleh karena virus corona. Mereka ada di rumah sakit, bahkan di tempat-tempat yang sulit. Mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan yang seperti sekarang ini. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa bersama-sama beribadah sekalipun terbatas. Tetapi kami masih diizinkan oleh Tuhan. Karena itu biarlah kiranya dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan buat mereka yang tidak bisa menikmati ibadah. Namun kami mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Tuhan di atas segala-galanya, yang berdaulat dan punya otoritas di alam semesta ini, yang mengerti dan memahami apa yang sedang dan akan terjadi di dalam dunia ini. Karena itu kami mau serahkan saja pekerjaan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, bisnis kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, gereja kami Tuhan, pendidikan kami, semuanya Tuhan, di sepanjang minggu yang masih misteri rahasia buat kami. Kami serahkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin, dan Tuhan memberkatinya. Dan lebih daripada itu, karuniakan kami hikmat, karuniakan kami kesehatan, kekuatan buat kami semua untuk bisa melewati hari Senin dan seterusnya, sehingga pada hari Minggu yang akan datang kembali kami bisa menyembah, memuji, beribadah kepada Tuhan. Karena kami melihat tangan Tuhan yang sudah menolong kami, sehingga kami memuji Tuhan, bersyukur karena pertolongan Tuhan nyata buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus cahaya jiwaku, Kaulah juru selamatku, tiadalah kelam ngeri, karena Tuhan mendampingi. Sertai aku ya Tuhan, tinggal sehari-harian, juga di malam yang pekat, hadirat-Mu tetap dekat. Pimpin hidupku ya Tuhan, berkat-Mu selalu limpahkan, terus pancarkanlah kasih-Mu hingga di surga bertemu. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menyembah,
kita bisa beribadah. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan sangat baik buat kita semuanya. Saya percaya kita semua sudah diberkati, kita sudah mendapatkan yang terbaik hari ini. Janji Tuhan, ya dan amin buat kita semuanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah melayani Tuhan dalam kesempatan ini. Dan juga jemaat dimanapun keberadaannya, terima kasih untuk partisipasinya dan juga kebersamaan selama ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang akan memberkati kita semuanya. Jerih lelah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia, karena itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dalam kesempatan ini ada hari-hari yang kita akan lalui. Karena itu tetap percaya kepada Tuhan, tetapi tetap juga ingat apa yang telah diperintahkan, dihimbau oleh pemerintah buat kita semuanya. Tetap prokes, menjaga kesehatan kita. Kalau berpergian, pakailah masker. Dan menggunakan sarana-sarana yang ada supaya betul-betul kita bisa aman, nyaman, dan akhirnya kita memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan Happy Sunday buat kita semuanya. Tuhan memberkati.